Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Kalangguna Putra. Dia menulis, suasana bercerita Mimin seperti di Gunung Everest. Wah, dingin dong guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Dora and the Search for Sol Dorado yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini menceritakan petualangan seru Dora the Explorer setelah beranjak remaja. Film ini dibintangi oleh Samantha Loren, Jacob Rodriguez, dan Daniela Pineda. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dora and the Search for Sol Dorado. Semoga. Ini adalah kisah tentang dua anak kecil yang tinggal di pinggir hutan Amazon. Mereka adalah Dora dan sepupunya Diego. Mereka berdua sangat suka berpetualang karena terinspirasi setelah melihat acara televisi yang berjudul Camilla Sang Penakluk. Dora sangat mengidolakan Camilla. Dora bercita-cita kelak ingin menjadi petualang seperti Camilla. Selain itu, kakek mereka juga sering mengajak Dora dan Diego masuk ke dalam hutan. Kakek memberitahu hal yang paling penting dari petualangan adalah Ailu, yang artinya bekerja sama. Kakek mengingatkan Dora dan Diego untuk saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Kakek lalu memberikan gelang kuipu kepada Dora dan Diego. Kuipu sendiri merupakan simpul tali yang digunakan suku Inka kuno dalam berkomunikasi. Kakek memberitahu kalau dia tidak pernah tersesat ketika menjelajahi hutan karena dipandu oleh rasi bintang di langit. Sejak dulu, suku Inka sudah menggunakan rasi bintang untuk menuntun mereka. Kakek lalu menceritakan ada sebuah legenda mengenai bintang jatuh yang memberi kehidupan di hutan Amazon ini. Suku Inka menyebut bintang jatuh itu dengan nama Sol Dorado atau matahari emas. Menurut legenda, Sol Dorado yang tersembunyi di dalam hutan memiliki kekuatan untuk mengabulkan satu permintaan apapun. Sejak saat itu, Dora pun bertekad untuk menemukan Sol Dorado. Melihat Dora yang sangat bersemangat, kakek kemudian memberikan peta kosong sebagai tanda dimulainya petualangan baru bagi Dora. Pada suatu hari, saat sedang berpetualang di dalam hutan, tiba-tiba muncul seekor monyet kecil dari semak-semak dengan kaki terluka. Setelah membantu mengobati luka di kaki monyet itu, Dora lalu memberikan sepatu boots yang dipakai boneka kepada monyet itu. Karena monyet itu terlihat sangat senang saat memakai sepatu, Dora pun memanggil monyet itu dengan nama panggilan Boots. Sejak saat itu, Boots selalu mengikuti kemanapun Dora pergi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Dora dan Diego yang sudah remaja masih memiliki semangat petualangan yang sangat tinggi. Dora masih bertekad untuk menemukan Sol Dorado meskipun kakeknya sudah meninggal. Setiap hari, Dora dan Diego membuka peta menjelajahi sisi hutan yang belum pernah mereka masuki untuk mencari Sol Dorado. Hari itu, Dora dan Diego memasuki salah satu gua yang sangat menyeramkan. Namun Dora tidak merasa takut sedikit pun. Meskipun ada banyak tanda larangan untuk masuk, Dora dan Diego tetap memasuki gua itu. Sepanjang perjalanan, Dora sibuk membaca peta, sedangkan Diego sibuk mengulur tali. Dora bertugas mencari jalan, sedangkan Diego fokus memikirkan keselamatan. Dora kemudian menemukan sebuah jebakan yang dipasang suku Inka kuno. Dora pun semakin semangat karena jebakan ini menandakan kalau ada benda yang sangat berharga tersimpan di dalam gua ini. Mereka lalu berjalan memasuki gua lagi dan berhenti di jalan yang bercabang. Diego meminta Dora untuk cepat menyelesaikan petualangan ini karena sebentar lagi dia harus berangkat bekerja di Taman Rekreasi Jungle World. Tiba-tiba Dora terperosok ke dalam lubang. Untung saja Diego langsung melemparkan tali untuk menahan Dora. Dora kemudian turun dengan hati-hati. Di dalam lubang, Dora melihat simpul tali kuipu yang memberitahu kalau benda yang ada di tengah adalah kunci untuk menemukan Sol Dorado. Dora pun berniat mengambil kunci emas yang ada di tengah gua. Diego berusaha melarang Dora mengambilnya karena takut ada jebakan yang muncul. Namun Dora menyuruh Diego tidak usah khawatir. Dora menukar kunci emas dengan kotak bekal miliknya. Dan berhasil, Dora berhasil mengambil kunci emas tanpa ada reaksi apapun. Namun lama-kelamaan, kotak bekal itu hancur karena tidak kuat menahan beban. Tiba-tiba api berkobar mengelilingi lubang. Melihat Dora kesulitan, Diego langsung melompat menyelamatkan Dora dari kepungan api. Saat mereka berdua berusaha naik, peta milik Dora tidak sengaja terjatuh ke dalam api. Dora pun histeris melihat peta miliknya terbakar tak tersisa. Keesokan harinya, Dora menjadi murung karena kehilangan peta miliknya. Dora merasa kalau dia tidak bisa melanjutkan petualangan tanpa peta. Keluarga Dora pun berusaha menyemangati Dora. Nenek Dora ingin Dora percaya kepada dirinya sendiri.
Nenek berkata kalau Dora sudah mengenal hutan ini lebih dari siapapun. Namun Dora yang masih sedih berkata kalau peta itu merupakan pemberian kakeknya. Selain sebagai kenang-kenangan, peta itu adalah benda penyemangat Dora untuk melakukan petualangan. Dora kemudian merenung sendirian di pinggir hutan. Diego lalu mendekatinya. Diego mencoba menghibur Dora. Diego berkata kalau kehilangan peta bukanlah akhir dari segalanya. Bisa jadi kejadian ini adalah pertanda bagi Dora untuk memulai petualangan yang baru. Diego ingin memperlihatkan sesuatu dari sakunya, namun tangannya tidak sengaja mengambil brosur Jungle World. Dari tulisan di brosur itu, Dora melihat saat ini idolanya, Camilla sang penakluk, menjadi manajer baru Jungle World. Dora pun tertarik ingin mendaftar bekerja di Jungle World agar dia bisa bertemu langsung dengan Camilla. Dora ingin memulai petualangan baru dengan bekerja di Taman Rekreasi Jungle World. Singkat cerita, Dora sangat bersemangat karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja di Jungle World. Dora langsung menemui Camilla untuk memperkenalkan diri. Dora berkata kalau dia sangat mengidolakan Camilla sejak kecil. Untuk membuktikannya, Dora menunjukkan merchandise original Camilla yang tertempel di ranselnya. Camilla pun tersanjung karena bertemu dengan salah satu penggemar terbesarnya. Dora lalu berkata kalau dia siap menjalani petualangan baru dengan bekerja di Jungle World ini. Camilla kemudian memberikan kartu tanda pengenal milik Dora. Camilla kemudian pamit karena harus melanjutkan pekerjaan. Sebelum pergi, Dora bertanya kenapa Camilla berhenti menjadi petualang. Camilla menjawab kalau dia juga sama seperti Dora, sedang menjalani petualangan baru dengan bekerja di Jungle World. Dora kemudian ditugaskan bekerja menjadi pemandu odong-odong bersama sopir odong-odong yang bernama Naya. Dora terlihat sangat bersemangat, namun Naya malah asyik sendiri bermain sudoku di HP-nya. Sepanjang perjalanan, Dora menjelaskan dengan semangat kepada para wisatawan kalau ada banyak sekali hewan di hutan Amazon ini. Namun setelah diamati, semua hewan yang ada di sana palsu semua. Para wisatawan pun kecewa. Naya lalu memarahi adiknya, Sony, yang ikut dalam tur ini untuk jangan mengulurkan tangannya ke dalam mulut patung buaya. Sore harinya, setelah selesai bekerja, Dora mengunjungi Diego yang sedang bekerja menghibur pengunjung dengan atraksi burung beo. Dora kemudian menceritakan pengalaman hari pertamanya bekerja yang tidak begitu seru. Dora ingin seperti Diego yang bekerja dengan hewan-hewan asli. Di sini Diego kembali mencoba memberitahu sesuatu kepada Dora, namun Dora malah pamit pergi untuk mengambil tanda pengenalnya yang ketinggalan di odong-odong. Saat Dora sedang mengambil tanda pengenal, dia melihat beberapa orang mencurigakan masuk ke dalam area terlarang. Dora melihat orang-orang itu sedang menggali sesuatu, padahal jelas-jelas di sana tertulis larangan untuk menggali. Diego yang khawatir lalu datang menyusul Dora. Dora pun menunjukkan gelagat aneh orang-orang yang sedang menggali. Diego menduga kalau orang-orang itu adalah arkeolog, namun Dora tidak setuju karena orang-orang itu menggali tanah dengan asal-asalan. Dora sangat yakin kalau orang-orang itu adalah penjara harta karun. Dora berniat memberitahu Camilla tentang hal ini. Namun ternyata Dora melihat kalau para penjara itu bekerja sama dengan Camilla. Seorang penjara yang bernama Beetle memberitahu Camilla kalau mereka berhasil menemukan sekotak emas peninggalan suku Inca. Namun Camilla malah melempar emas itu. Camilla berkata kalau dia hanya menginginkan gelang Kaisar Inca yang bisa menunjukkan jalan menuju harta karun Sol Dorado. Camilla yakin gelang itu terkubur di tempat ini. Camilla mempersilahkan para penjara untuk membawa semua emas yang mereka temukan. Camilla hanya menginginkan gelang Kaisar. Camilla lalu memberikan salah satu koin emas kepada rubah kesayangannya yang bernama Swiper. Setelah melihat hal ini, Dora dan Diego pun bergegas pergi. Diego tidak percaya kalau Camilla juga berusaha mencari Sol Dorado. Diego pikir Sol Dorado itu hanya dongeng belaka. Dora kemudian menunjukkan buku sejarah mengenai kaisar suku Inca yang meninggalkan gelangnya sebagai kunci menuju Sol Dorado. Dora ingin sekali ikut mencari gelang itu juga, namun Diego melarangnya karena hal itu terlalu beresiko. Dora tetap bersikeras, dia ingin melanjutkan petualangan mencari Sol Dorado. Jika mereka berhasil menemukan Sol Dorado, Dora bisa meminta kepada Sol Dorado untuk mengembalikan peta miliknya dan mereka berdua bisa melakukan petualangan seru seperti dulu lagi. Diego yang tidak punya pilihan lain pun setuju dengan Dora. Keesokan harinya, Dora menyelinap ke dalam tempat penggalian. Dora melihat Beetle membawa sebuah peti ke ruangan arsip. Dora yang penasaran kemudian ikut masuk ke dalam ruangan arsip. Diego lalu datang untuk membantu Dora. Mereka berdua pun menemukan peti yang tadi. Dora ingin membukanya, namun dia kesulitan. Dora kemudian teringat dengan kunci matahari yang dia ambil dari dalam gua tempo hari. Dora langsung memasang artefak itu dan memutarnya.
Peti itu pun akhirnya berhasil dibuka, dan ternyata benar, di dalamnya terdapat gelang emas kaisar yang tersimpan rapi. Tiba-tiba gelang itu bergerak sendiri menempel di tangan Dora. Dora langsung bereaksi seperti kesurupan. Dora mendapat penglihatan lokasi keberadaan Sol Dorado. Setelah sadar kembali, Dora memberitahu Diego kalau barusan dia melihat penampakan Sol Dorado. Dari belakang, Camila dan anak buahnya lalu masuk ke dalam ruangan. Dengan hati-hati, Dora dan Diego pun mengendap-endap untuk kabur. Camila langsung emosi saat melihat gelang kaisar sudah hilang. Camila pun menyuruh para penjara untuk menemukan gelang itu. Di luar, Diego menyarankan untuk mengembalikan gelang itu, namun Dora menolak. Dora tidak ingin gelang ini jatuh ke tangan orang yang salah. Di saat Dora dan Diego akan pergi, tiba-tiba gelang itu menahan Dora. Ternyata gelang itu menyelamatkan Dora dan Diego dari kejaran Camila dan anak buahnya yang ada di depan. Setelah Camila dan anak buahnya pergi, Dora lalu menemui Naya untuk meminjam odong-odong miliknya. Di sini terkuak kalau ternyata Naya dan Diego adalah mantan kekasih. Melihat Dora dan Diego mencoba kabur dari sesuatu, Naya yang penasaran langsung bersedia membantu mereka karena Naya merasa bosan dengan pekerjaannya. Naya lalu menyuruh adiknya Sonny untuk memakai sabuk pengaman. Camila dan anak buahnya muncul di depan. Camila melihat gelang kaisar ada di tangan Dora. Camila pun langsung menyuruh anak buahnya mengejar Dora. Naya kemudian langsung memacu odong-odongnya untuk kabur. Dengan susah payah, Naya melesat berusaha menghindari kejaran Camila dan para penjara. Dora dan yang lain pun akhirnya berhasil keluar dari Jungle World. Singkat cerita, di tengah hutan, Dora dan yang lain terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki karena odong-odong yang mereka naiki rusak parah. Diego lalu membujuk Dora untuk pulang saja karena mereka tidak memiliki persiapan apapun. Dora menyuruh Diego tidak usah khawatir. Dora kemudian membuka ranselnya. Dia membawa persiapan untuk berpetualang. Dora memberikan tas perlengkapan keselamatan kepada Diego dan memberikan tas P3K kepada Naya. Kini mereka sudah siap untuk berpetualang. Tiba-tiba Dora kembali mendapat penglihatan gaib. Kali ini dia melihat penampakan makam kuno. Setelah sadar kembali, Dora memberitahu yang lain kalau mereka harus pergi menuju makam kuno suku Inca untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Sol Dorado. Naya pun menyuruh Dora untuk memimpin jalan menuju tempat itu. Namun Dora malah kebingungan karena tanpa peta, Dora kesulitan untuk menentukan arah. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Dora pun memberanikan diri mengajak yang lain masuk ke dalam hutan tanpa menggunakan peta. Di belakang, Camila dan anak buahnya akhirnya sampai di tepi hutan untuk mengejar Dora. Mereka kebingungan melihat jejak kaki Dora dan teman-temannya yang berputar-putar tidak jelas. Camila mengira kalau Dora adalah anak yang cerdas karena bisa menyamarkan jejak kaki. Di dalam hutan, Dora dan yang lain berputar-putar di tempat yang sama. Bukan karena mereka cerdas ingin menyamarkan jejak, tapi karena Dora tersesat tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba Boots muncul menyusul Dora. Boots memberitahu kalau dia melihat ada seorang wanita membawa pasukan sedang mencari Dora. Dora dan yang lain pun ketakutan karena Camila mengejar mereka sampai masuk ke dalam hutan. Diego menyarankan untuk mencari tempat persembunyian. Boots pun memberitahu kalau di dekat sini ada area pemakaman kuno suku Inca yang bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian. Dora dan yang lain pun senang karena itu adalah pemakaman yang selama ini mereka cari. Singkat cerita, sesampainya di pemakaman kuno suku Inca, Dora langsung mengeluarkan kunci matahari dan menempelkannya di pintu batu. Pintu makam itu pun langsung terbuka. Dora dan teman-temannya kemudian masuk ke dalam makam itu. Dora menyuruh teman-temannya untuk tidak menarik tuas apapun yang ada di tempat ini. Dora lalu melihat ada tali kuipu. Dora dan Diego pun langsung membaca makna dari simpul tali itu. Sonny yang penasaran lalu menarik sebuah tuas. Tiba-tiba dinding-dinding yang ada di sana bergerak menyempit dan api berkobar di mana-mana. Diego dan Naya mencoba menahan dinding-dinding itu, namun sia-sia. Dora lalu teringat dengan simpul tali kipu yang tadi dia baca yang menyuruh mereka untuk masuk ke dalam makam yang dipenuhi tengkorak. Mereka pun langsung melompat ke dalam lubang makam yang ada di tengah-tengah. Tiba-tiba Dora dan yang lain terperosok ke dalam ruang bawah tanah yang dipenuhi tulang belulang. Dora lalu melihat cahaya di ruangan sebelah. Setelah didekati, mereka melihat sebuah batu bercahaya. Dora langsung memasang batu itu di gelangnya. Tiba-tiba Dora kembali mendapat penglihatan gaib. Tempat kedua yang harus mereka tuju adalah sebuah pohon tua keramat yang dipenuhi burung-burung. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pohon keramat itu. Dora sangat bersemangat. Dora mengaku kalau dia hafal jalan menuju pohon keramat itu.
Namun setelah beberapa saat berjalan, lagi-lagi mereka tersesat. Mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Diego lalu mengajak yang lain untuk mencari tempat istirahat karena hujan lebat dan sebentar lagi malam tiba. Di tempat lain, Camilla dan anak buahnya sampai di makam kuno. Camilla tidak bisa melacak jejak kaki Dora karena terhapus hujan. Camilla pun menyuruh Swiper untuk mencari persembunyian Dora dan yang lainnya. Di dalam hutan, Diego berkata saat mereka beristirahat nanti harus ada yang berjaga. Sonny pun menawarkan diri untuk berjaga. Dia berjanji tidak akan tertidur. Mereka semua pun beristirahat. Bukannya berjaga, Sonny malah ikut-ikutan tertidur pulas. Dari balik semak-semak, Swiper kemudian datang mencuri ransel milik Dora. Keesokan harinya, Dora panik karena ranselnya hilang. Tanpa ransel itu, mereka tidak akan bisa bertahan di dalam hutan karena semua bekal makanan dan minuman ada di dalam ransel. Diego pun menyarankan untuk pulang saja. Namun Dora bersikeras ingin melanjutkan perjalanan. Dia harus segera menemukan Sol Dorado. Nanti Dora akan meminta kepada Sol Dorado agar peta dan ranselnya dikembalikan. Diego yang kesal kemudian pergi begitu saja. Tiba-tiba gelang kaisar berpindah ke tangan Diego. Gelang itu menarik Diego seolah-olah ingin Diego tetap melanjutkan perjalanan ini. Diego mencoba melepaskan gelang itu, namun tidak bisa. Akhirnya Diego pun pasrah. Dia bersedia melanjutkan perjalanan. Dora yang penasaran lalu bertanya, kenapa Diego seperti tidak bersemangat melakukan petualangan seperti dulu lagi. Diego pun akhirnya berkata jujur, kalau selama ini dia berusaha memberitahu Dora kalau dia diterima beasiswa di Fakultas Kehewanan di Universitas New York. Diego sangat ingin menjadi dokter hewan. Itulah sebabnya kenapa selama ini dia bekerja keras di Jungle World, karena Diego ingin mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Seharusnya hari ini Diego harus berangkat menuju New York, namun sepertinya Diego harus melupakan cita-citanya karena saat ini mereka sedang terjebak di dalam hutan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pohon keramat. Mereka berempat kemudian masuk, sementara Butch berjaga di luar. Di dalam, mereka melihat jurang yang dipenuhi paku-paku tajam dan tali-tali yang menggantung. Mereka harus menyeberangi lubang itu. Dora dan Diego lalu membaca kuipu yang ada di sana. Kuipu itu menjelaskan kalau mereka harus memperhitungkan jalan yang akan mereka lalui. Sonny kemudian memberitahu kalau dia menemukan sebuah kotak dengan dadu-dadu di dalamnya. Di saat Naya dan Diego memeriksa kotak itu, Dora yang penasaran mencoba untuk berayun. Tiba-tiba tali putus membuat Dora hampir terjatuh. Beruntung Diego dengan gercep menyelamatkannya. Ternyata mereka jangan sembarangan memilih tali untuk menyeberang. Mereka lalu melihat kalau di tali-tali itu terikat batu-batu dengan jumlah yang berbeda-beda. Mereka pun sadar kalau angka yang ada di dalam dadu ada hubungannya dengan tali yang mempunyai jumlah batu berbeda-beda itu. Mereka harus memilih tali dengan jumlah batu yang sesuai dengan angka yang ada di dalam dadu. Naya yang suka bermain sudoku akhirnya mencoba memecahkan teka-teki dadu itu. Naya lalu memberitahu kalau tali pertama yang harus digunakan adalah tali dengan 3 batu. Setelah mendapatkan petunjuk ini, Dora ingin langsung maju berayun, namun Diego melarangnya. Gantian Diego yang akan maju. Singkat cerita, dengan bantuan Naya, Diego akhirnya berhasil sampai di seberang. Diego lalu mengangkat kepala patung ular, membuat sebuah jembatan muncul dari bawah. Mereka pun langsung menyeberanginya dan mengambil batu pusaka yang kedua. Diego lalu melihat Dora yang menangis di pinggir jembatan. Diego pun langsung mendekati Dora untuk menghiburnya. Dora berkata kalau dia merasa tidak ada gunanya. Tanpa peta, Dora tidak bisa apa-apa. Diego pun menyuruh Dora jangan bersedih. Diego yakin kalau Dora tetaplah seorang penjelajah yang tangguh meski tanpa peta. Peta hanyalah sebuah alat. Dora memiliki hal yang lebih penting daripada peta, yaitu jiwa penjelajah yang sejati. Dora pun berterima kasih kepada Diego karena selalu membantunya. Tiba-tiba Diego mendapat penglihatan gaib. Dia melihat Sol Dorado ada di dalam kuil cahaya di dekat air terjun. Di saat Dora dan yang lainnya keluar, Camilla dan anak buahnya datang menahan Naya dan Sonny. Camilla juga sudah menangkap Butch yang dimasukkan ke dalam kandang. Para penjara berniat memotong lengan Dora untuk mengambil gelang kaisar. Diego pun langsung menunjukkan kalau sekarang gelang itu ada di tangannya. Di saat Beetle akan memotong lengan Diego, tiba-tiba pedangnya malah terpental dan rusak. Karena tidak ada cara lain lagi, akhirnya Camilla menyuruh para penjara membawa Diego, Naya, dan Sonny ikut dengan mereka. Salah satu penjara lalu membuang tas milik Diego. Dora yang ketakutan kemudian tidak sengaja terperosok jatuh ke dalam jurang hingga pingsan. Singkat cerita, malam harinya Camilla dan anak buahnya akhirnya tiba di kuil cahaya.
Camilla kebingungan karena tidak menemukan pintu untuk masuk. Camilla pun bertanya pada Diego bagaimana caranya masuk ke dalam kuil. Diego menjawab kalau dia juga tidak tahu karena selama ini Dora yang selalu menemukan pintu untuk masuk. Di tempat lain, Dora akhirnya siuman kembali. Dora kebingungan karena dia tidak tahu jalan. Dora kemudian pergi ke sungai terdekat untuk mengambil minum. Tiba-tiba, Dora melihat sekumpulan kunang-kunang yang membentuk wajah orang-orang yang dia sayangi. Mereka semua berkata, tanpa peta, Dora tetaplah seorang penjelajah yang tangguh. Kunang-kunang itu kemudian terbang ke langit. Di langit, Dora melihat ada rasi bintang. Dora langsung teringat perkataan kakeknya kalau dia bisa menggunakan rasi bintang untuk menunjukkan jalan. Saat akan pergi, Dora menemukan ransel Diego yang tergeletak. Singkat cerita, Dora akhirnya berhasil sampai di depan kuil cahaya. Dora bersembunyi di balik batu agar tidak ketahuan. Di sini, Naya menyuruh Sonny mengambil gunting yang ada di dalam tas untuk memotong tali yang mengikat mereka. Diego lalu berkata kepada Camilla kalau Dora adalah petualang yang lebih hebat daripada Camilla. Karena Dora berpetualang dari hati, sementara Camilla hanya memperdulikan ego diri sendiri. Perkataan Diego ini membuat Camilla terdiam. Beetle lalu melaporkan kalau dia berhasil menemukan pintu untuk masuk. Camilla dan para penjara pun langsung berusaha membuka pintu itu. Dari belakang, Dora melemparkan tali untuk mengikat Camilla dan para penjara itu. Naya dan Sonny juga sudah berhasil melepaskan diri. Setelah membuka pintu, Dora dan teman-temannya langsung memasukinya. Camilla dan Beetle yang juga sudah berhasil melepaskan diri ikut memasuki kuil sebelum pintu tertutup. Dora dan yang lain pun kaget melihat Camilla datang menyusul mereka. Dora tak habis pikir kenapa sekarang Camilla berubah menjadi jahat. Bukankah Camilla yang Dora kenal dulu adalah seorang petualang yang hebat? Camilla pun menceritakan alasan kenapa dia berhenti menjadi petualang. Di misi terakhirnya, Camilla gagal menemukan artefak yang dia cari dan disiarkan di televisi. Hal ini membuat Camilla dihujat dan dianggap sebagai petualang yang gagal. Akhirnya Camilla bertekad menemukan Sol Dorado untuk mengembalikan reputasinya. Dora pun berkata kalau dia tetap menjadi penggemar Camilla meskipun pernah gagal. Semua orang juga pasti pernah gagal. Yang membedakan adalah kemauan untuk terus mencoba tanpa lelah. Camilla pun terdiam mendengar perkataan Dora ini. Camilla dan Beetle lalu mengikuti Dora dan yang lainnya masuk ke dalam sebuah ruangan. Beetle lalu menarik tuas membuat pintu tertutup kembali. Mereka semua lalu melihat tumpukan emas yang melimpah di tempat itu. Namun mereka tidak melihat Sol Dorado. Dora dan Camilla membaca kuipu yang ada di sana. Camilla membantu Dora menerjemahkan kuipu itu. Kuipu itu berbunyi, barang siapa yang merelakan semua harta bendanya akan menemukan jalan. Camilla pun akhirnya tahu makna dari kuipu itu. Mereka harus menaruh semua emas yang ada di sini ke atas timbangan persembahan. Camilla pun menaruh beberapa emas di timbangan yang ada di sana. Setelah cukup berat, timbangan itu terjatuh, membuat pintu menuju Sol Dorado terbuka sedikit demi sedikit. Dora dan yang lain pun mulai ikut-ikutan mengisi timbangan sebelum timbangan itu kembali naik ke atas. Beetle yang rakus menyuruh yang lain berhenti membuang emas-emas itu. Jika melawan, Beetle tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Camilla yang kini sudah sadar pun menyuruh Dora dan yang lain melanjutkan menaruh emas-emas itu di timbangan. Dia sendiri yang akan menghadapi Beetle. Camilla dan Beetle pun langsung bertarung dengan sengit. Beetle yang kewalahan lalu melemparkan Sonny di atas timbangan. Di saat semua orang sibuk menolong Sonny, Beetle mengambil beberapa emas dan kemudian kabur. Namun Beetle malah terperosok jatuh ke dalam jurang. Dora dan yang lain lalu mengisi timbangan yang terakhir. Mereka sudah mengisi timbangan itu dengan semua emas yang ada di sana. Namun timbangan itu tidak kunjung turun karena kekurangan beban. Mereka pun ingat kalau tadi Beetle mencuri beberapa emas. Dora dan teman-temannya pun putus asa karena mereka akan terjebak di tempat ini selamanya. Camilla yang merasa bersalah akhirnya mengorbankan dirinya melompat ke atas timbangan. Camilla pun terjatuh bersama timbangan itu. Jalan menuju Sol Dorado pun akhirnya terbuka. Tiba-tiba gelang di tangan Diego terbang ke jurang dan membawa Camilla naik kembali. Gelang itu menyelamatkan Camilla. Mereka semua pun langsung masuk ke dalam tempat penyimpanan Sol Dorado. Ternyata di sana hanya ada batu pusaka. Camilla lalu meletakkan batu pusaka itu di gelang kaisar. Namun setelah menunggu beberapa saat, Sol Dorado tidak kunjung muncul. Dora kemudian melihat artefak berbentuk lubang kunci di dinding. Dora menyuruh Camilla memasukkan gelang kaisar ke dalam artefak itu, karena gelang kaisar adalah kunci menuju Sol Dorado. Setelah Camilla memasukkan gelang itu, tiba-tiba Sol Dorado muncul dari dalam batu. Dora pun menawarkan Camilla untuk membuat permintaan.
Namun Camilla menolaknya. Camilla hanya ingin menjadi petualang lagi, dan Dora telah membukakan matanya. Camilla menyuruh Dora saja yang mengungkapkan permintaannya. Dora mencoba menawari Diego dan yang lainnya, namun mereka semua juga menolak. Mereka ingin Dora yang mengucapkan permintaan. Dora berkata kalau dia sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Dora hanya ingin menjalani petualangan yang hebat bersama yang lainnya, dan hal itu sudah terjadi. Dora juga sudah tidak menginginkan petanya lagi, karena Dora tetaplah seorang petualang meskipun tanpa peta. Dora akhirnya mengucapkan permintaan agar Diego bisa kuliah di Universitas New York. Keesokan harinya, permintaan Dora pun terkabul. Meskipun terlambat, Diego tetap diterima di Universitas New York. Setelah Diego berangkat, Dora berlari ke dalam hutan untuk memberikan salam perpisahan kepada Diego. Tiba-tiba, Dora melihat kilatan hijau saat matahari tenggelam. Dora percaya kalau itu adalah pesan dari almarhum kakeknya yang mengatakan semua akan baik-baik saja. Butch selalu memberitahu kalau Diego memberikan peta kosong di dalam ransel Dora. Diego berharap Dora akan mengisi peta itu dengan petualangannya yang baru. Dan berakhirlah alur cerita film Dora and the Search for Sol Dorado ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian pelupa, jangan jadi petualang ya guys. Nanti bakal nyusahin aja. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!